Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam-imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara umat paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni. Dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan delalah. Kata itu merupakan singkatan dari ngandelo marang Allah. Ketika semua usaha manusia sudah buntu, jalan Allah masih terbuka. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang membagikan pengalamannya kepada saya. Dia sakit keras, HB-nya tinggal 5,3. Dokter mengatakan bahwa usaha untuk menyelamatkan dari kanker hati sudah maksimal. Lalu dokter itu mengatakan, sekarang tinggal Tuhan yang bisa menyelamatkan. Maka sekarang dia perlu pasrah saja. Dokter menganjurkan, berdoalah dan bayangkanlah dirimu seperti bayi yang berada dalam gendongan ibunya. Santai saja, lupakan segala keinginanmu. Apapun terjadi, tidak usah peduli. Toh itu semua akan kamu tinggalkan. Percaya saja, Tuhan pasti memilihkan yang paling baik buatmu. Banyak orang termasuk saya, khususnya istrinya, mendoakan dia. Dan ternyata setelah dia membayangkan diri
menjadi seperti bayi dalam gendongan ibunya. Tidak ada kepasrahan, tidak ada kepahitan, tidak ada keinginan, tidak ada kejengkelan, tidak ada rasa sakit. Bahkan saya duga dia siap-siap untuk menghadap Tuhan. Semua siap ditinggalkan. Semalaman dia tidur nyenyak sekali. Yang mengherankan, pagi harinya warna kencing dan kotorannya itu berwarna hitam pekat. Semua orang heran karena hari itu dia nampak segar. Kesehatannya berangsur membaik. Dan beberapa hari kemudian dia sudah diperkenankan pulang. Saudari-saudara, itulah namanya iman yang hidup. Sebab Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 17 ayat 20 demikian. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, pengalaman para rasul yang dibebaskan dari penjara seperti yang kita dengar dalam bacaan tadi menimbulkan rasa heran bagi banyak manusia. Tetapi bagi Tuhan itu biasa. Manusia itu terbatas. Pikiran dan usaha manusia itu terbatas. Bagaimana juga tetap terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Jalannya pun tidak terbatas. Seberapapun rumit persoalan manusia tetap saja terbatas. Sedangkan jalan keluar dalam Tuhan tidak terbatas. Para rasul adalah tokoh-tokoh iman yang handal, yang selalu mempercayakan kehidupan mereka di tangan Tuhan. Mereka percaya bahwa dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan tingkat kepastian mereka seperti kepercayaan bahwa besok pagi matahari akan terbit dari arah timur. Pasti. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita memiliki iman sepasti itu? Atau lebih tepat, apa yang perlu kita perbuat agar kita memiliki iman sebesar iman para rasul? Yang kita perbuat ini, pertama, kita mohon seperti yang dimohonkan oleh para rasul dalam Lukas 17 ayat 5. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita memohon supaya iman kami ditambahkan makin besar dan makin kuat. Kedua, kita mencermati pengalaman-pengalaman masa lampau ketika kita berhadapan dengan peristiwa di mana kita mengatakan delalah. Bagi orang tidak beriman, delalah adalah suatu kebetulan. Tetapi bagi orang beriman, tidak ada suatu pun peristiwa tanpa campur tangan Allah. Apa hubungannya dengan COVID-19? Saya mengatakan, delalah kok ya ada COVID-19, sehingga tidak terjadi perang dunia ketiga, dan bangsa-bangsa semakin bersekutu, serta keluarga-keluarga semakin banyak bertemu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.